Istana Laut Kidul, suasana tegang terasa ketika Sang Koco Benggolo melaporkan bahwa Roro Denok atau yang dikenal sebagai Kembang Tanjung, telah dibawa ke peristirahatan. Sang Ratu Kidul bertanya-tanya, mengapa gadis itu tidak langsung dihadapkan padanya. Namun, Kondo Manik mengetahui rahasia di balik mustika mata buaya yang diberikan kepada Roro Denok. Menyadari bahaya yang mengancam, Sang Ratu Kidul segera bergegas menuju peristirahatan itu. Di sana, ia menemukan Roro Denok terbaring tak sadarkan diri. Dengan kekuatan magisnya, Sang Ratu Kidul menghancurkan mustika mata buaya, melepaskan pengaruh jahat dari tubuh Roro Denok. Tetap di tempat, karena sebentar lagi Kanjeng Ratu pasti kembali. Tembak kami, Kanjeng Ratu. Sembah kami, Kanjeng Ratu. Langkahmu tepat, Jundomani. Dengan membawa Roro Denok dalam keadaan pingsan adalah keputusan yang bijaksana. Kasilihan Dawu, Kanjeng. Ketika mata buaya Ki Bajul Boga yang menyatu dalam mata Roro Denok menjadi mata-mata tembus pandang Ki Bajul Boga ke Segoro Kidul, Kanjeng Ratu. Saatnya aku cabut mustika mata buaya itu. Silakan, Kanjeng Ratu. Mustika mata buaya. Sirno Balio Mulyo Koyo Winyo. Maaf Ki Bajul Boga, aku terpaksa menghancurkan mustika mata buayamu ini. Kenapa kau hancurkan mustika mata buayaku? Romo? Kenapa kau hina aku, Ratu Kidul? Itu karena Romo terlalu lunak pada Ratu Kidul. Jangan khawatir, Romo. Ratu Kidul boleh berpuas hati karena sudah bisa menghancurkan mustika. Dia akan kecewa karena Bayi Samudro akan jatuh ke dalam pelukan saya, Romo. Kenapa kamu bicara begitu? Karena Ayu Sekarsari, janda Tumenggung itu sudah ada di sini, Romo. Di tempat lain, Ki Bajul Boga yang licik merasakan penderitaan luar biasa. Mustika yang dihancurkan Sang Ratu Kidul terhubung dengan matanya, membuatnya kesakitan tak tertahankan. Sang putri, Ratu Brangah, datang menjenguk ayahandanya dan dengan bangga melaporkan bahwa Bayu Samudera akan segera jatuh dalam genggamannya. Namun, percakapan berubah panas saat Brangah mengungkapkan bahwa ia telah menculik Ayu Sekarsari, dan ayahnya, Ki Bajul, murka dengan perbuatan putrinya yang ceroboh. Hei, dengar! Aku kemari untuk menemui ratumu, bukan untuk berkelahi dengan kalian. Serang dan tangkap dia! Dan Singo Barong pasti celaka karena hentakan kakinya sendiri. Itu salah dia sendiri, Romo. Saya hanya memintanya untuk membuat kekacauan, tapi dia lupa diri. Kalau akhirnya dia terkubur oleh gempa yang dibuatnya sendiri, itu bukan salah saya, Romo. Selalu Brangah, selalu saja kamu tidak mau disalahkan. Tapi Romo, mohon diketahui Nyi Ratu, Raden Bayu Samudro sudah sampai ke gerbang Selo Lumuta. Bagus, kirim dia masuk dan hadapkan dia padaku di Balayu. Baik Nyi Ratu. Mohon maaf Romo, saya harus menemui Bayu Samudro. Tunggu Brangah, tunggu. Dasar Ratu Bandel, buku Karpe Dewi.
Di luar Kedaton Brangah, Bayu Samudera telah menerobos masuk, menghajar pasukan Brangah satu persatu. Nyi Brangah, cemas dengan kekacauan ini, memerintahkan Pudaksari untuk menemui Bayu Samudera. Di luar, Pudaksari menghentikan pertarungan dan membujuk Bayu Samudera untuk masuk ke dalam Kedaton, menghadapi Sang Ratu Buaya Selolumutan, Nyi Brangah. Mundur! Kalian semua mundur! Bagus. Sekarang berjanjilah kamu untuk mempertemukan aku dengan Ratu Brangah. Ratu. Baik, Raden. Saya memang Tugaskan untuk menjemput Raden. Mohon lepaskan dia. Ayo, antar aku pada Raden. Nini sudah berada di Istana Laut Kidul. Sembah bakti saya konjuk Kanjeng Ratu. Restuku terimalah, Roro Deno. Saya pun ingin menjadi junjungan Kanjeng Ratu. Roro Deno, apakah kamu tahu kenapa kamu bisa berada di tempat ini? Tidak, Kanjeng Ratu. Tapi seingat saya menyebut Mustika Mata Buaya. Mustika Mata Buaya? Iya, Senopati. Dan setelah itu saya tidak sadarkan diri. Maafkan saya, Nini. Hanya dengan cara itu, saya bisa membawa Nini masuk ke Segoro Kidul. Hanya dalam keadaan pingsan, saya bisa masuk ke Laut Kidul. Maksud Senopati? Itu karena Mustika Mata Buaya yang menyatu dalam matamu, Roro Deno. Kenapa dengan Mustika Mata Buaya yang diberikan oleh Ki Bajul Boga itu, Kanjeng Ratu? Mustika Mata Buaya sama dengan mata Ki Bajul Boga sendiri. Jadi apa yang kamu lihat sama dengan apa yang akan dilihat oleh Ki Bajul Boga. Kalau begitu, Ki Bajul Boga memperalat saya. Apa yang dikatakan Ki Bajul Boga tentang Kakang Bagus Torodipo ada di sini, semua omong kosong. Kalau Bagus Torodipo memang ada di sini, jadi Kakang Bagus Torodipo benar-benar berada di sini, Kanjeng Ratu. Di Istana Laut Kidul, setelah sadar dari pengaruh Mustika Mata Buaya, Roro Denok berbicara panjang lebar dengan Sang Ratu Kidul. Mereka membahas mustika yang berbahaya itu, dan Roro Denok sangat gembira mendengar bahwa Bagus Setorodipo, sosok yang dirindukannya, juga berada di Kerajaan Laut Kidul. Sang Ratu Kidul pun berjanji akan mempertemukan mereka. Ratu Brangah, mana Raden Ayuskarsari? Oh, jadi Raden datang ke sini hanya untuk janda itu. Janda Tumenggung yang cantik. Di mana dia? Tentu saja ada. Silakan. Ayu Sekarsari baik-baik saja. Aku utusan resmi Datuk Mahkota. Kembalikan Ayu Sekarsari padaku. Jangan membantah. Dia bisa mati. Percayalah padaku, Bayu Samudro. Aku akan menjamin keselamatan Ayu Sekarsari. Dia akan aku kembalikan ke Katumenggungan dengan kereta kencanaku. Tapi dengan satu syarat. Raden mau tinggal di sini dan menjadi lelanangin Kedaton Brangah. Ratu Brangah, apakah tidak ada tawaran lain yang lebih menarik? Daripada tawaran yang masih itu saja yang akhirnya pasti akan kutolak. Bukankah Raden menginginkan kebebasan Ayu Sekarsari, bukan? Iya. Di mana? Tidak ada
ada nilai tukar yang sepadan. Kalau tidak, Raden menyerahkan diri dan jadilah lelanangin kedaton salulumutan Raden. Tidak, Bayu Samudro tidak akan menjadi apapun alasannya. Kalau begitu pergilah dan biarkan Ayu Skarsari mati dan membusuk di penjara. Keterlaluan kamu, Bra. Hei, cepat bilang pada ratumu, lepaskan aku, lepaskan! Ayo lepaskan aku! Hei, Lepaskan aku. berempat saya. Apa ini, Ratu? Tunjukkan di mana Ayu Skarsari berada. Ayo lepaskan aku! Lepaskan! Cukup berempat saya. Lepaskan aku, ayo! Bagaimana Bayu Samudro? Lepaskan Ayu Skarsari. Aku akan pamit baik-baik. Dan tak ada permusuhan di antara kita. Oh, boleh. Asalkan kamu mau menjadi lelanangin kedaton Branga. Tidak. Sekuat apapun kamu meronta, kamu tidak akan lepas dari ikatanku, Bayu Samudro. Lepaskan! Simpan tenagamu untuk malam sudah aku siapkan. Tapak musti, tapak lamatan. Lepaskan aku dari ikatan terkutuk ini. Lepaskan aku. Di sisi lain, Bayu Samudera yang penuh tekad menghadapi Nyi Brangah dengan tujuan membebaskan Ayu Sekarsari. Namun, Nyi Brangah tak henti-hentinya menggoda Bayu, berusaha merayunya seolah mereka adalah pasangan suami istri. Tapi, Bayu Samudera tetap teguh pada tujuannya dan tidak tergoda. Dengan bantuan tapak lamatan dan tapak musti, Bayu berhasil melarikan diri dari kedaton dan menyelamatkan Ayu Sekarsari. Mereka mengalahkan para prajurit Nyi Brangah di penjara, sebelum akhirnya melarikan diri tanpa meninggalkan jejak. Yang akan menghadapi mereka. Kurang ajar! Kita tertipu. Mana Bayu Samudro? Mana? Bayu? Jebol saja, Raden. Iya, jebol saja, Raden.
Di waktu yang bersamaan, di Istana Laut Kidul, Roro Denok akhirnya dipertemukan dengan Bagus Setoro Dipo. Saat itu, Bagus sedang berlatih di alun-alun Segoro Kidul. Melihat kekasih pujaannya, Roro Denok bertepuk tangan penuh kagum. Ketika pandangan mereka bertemu, mereka saling berlari dan berpelukan erat, mengobati kerinduan yang begitu dalam di hati mereka. Dua insan yang saling jatuh cinta akhirnya bertemu kembali dalam kebahagiaan. Setoro Dipo, kenapa? Kamu tidak yakin kalau ini Roro Denok? Dinda Nawangsari pasti juga akan sangat bahagia melihat pertemuan yang mengharukan ini, Bagus Setoro Dipo. Bangun, Wingit. Ingin bertemu Rawaka Rawakira dan Rupaka Rupakira pimpinan. Baik, tunggu sebentar. Saya akan lapor pada penjaga juri. Apa? Nyi Gringsing? Benar, Ki. Nyi Gringsing. Kalau begitu, suruh dia masuk. Baik, baik, Ki. Ini pasti urusan uang, kan? Siapa Nyi Gringsing itu? Apa dia tahu tentang kita? Nyi Gringsing itu dukun sakti, yang pelanggannya para bangsawan dan pejabat. Namun, di tempat lain, Nyi Gringsing sedang dalam perjalanan untuk menemui pembunuh bayaran yang terkenal keji. Ia mencari dua pendekar sakti mandraguna yang dikenal memiliki senjata legendaris, tombak dan pedang yang mampu memanggil siluman tak terkalahkan sebagai prajurit mereka. Sebelum tawar-menawar harga untuk membunuh musuh-musuhnya, kedua pendekar itu terlebih dahulu memamerkan kemampuan hebat mereka, membuat Nyi Gringsing semakin yakin akan pilihan mematikan ini. Selamat datang Nyi Gringsing. Selamat datang di perguruan Rawa Pening.
Lama sekali kita tidak jumpa, Kirawaka. Apa kabar? Baik, Nyi. Kenalkan, ini saudara saya, Rupaka. Terima kasih. Janur Gunung, Nyi. Ini kunjungan yang sangat luar biasa dari sahabat lama. Pasti ada sesuatu yang sangat penting sehingga Nyi Gringsing jauh-jauh datang kemari. Saya diutus Raden Sombo Putra Selir Cokro Nanggalan. Oh, Putra Selir? Pasti ada hubungannya dengan sakit hati dan kekecewaan. Raden Sombo dan ibundanya Loro Andi membutuhkan tenaga kalian. Ini artinya Nyi Gringsing datang ke tempat yang tepat. Tapi sebelum kita bicara lebih jauh, tidak ada salahnya kalau Nyi Gringsing mau melihat kelebihan apa yang saya miliki sekarang. Kita ingin melihat kerida prajurit siluman kalian. Baik. Dan hancurkan musuh kalian. Hormat kami Kira. Apa yang kami lakukan? Lawan dan hancurkan musuh kalian. Mereka prajurit siluman yang tidak bisa mati. Lihat. Prajurit yang tidak bisa mati inilah yang diinginkan. Kalau begitu, kita ke dalam. Kita bicarakan tentang harga. Iya, boleh. Kau suruh mereka istirahat. Setelah itu susul kami ke dalam. Baiklah, mari Nyai.